Salam sehat. Bandarmologi OPMS ke-1 IPO ya, tanggal 23 September 2019 ya. Data bandarmologi diambil sampai dengan Rebo 28 Mei 2025. Ya. Kita lihat company profile. Ini PT Optima Prima Metal Synergy ya. Jadi baja ya. Wholesale itu apa ya? Metal wholesale ya. Di sini 40% saham publiknya. Ya, di sini. Ya, kita langsung aja pemegang saham ya. Pemegang saham PT Asia Perkasa Indo Steel ya. Sebanyak 59,79%. Terus nah ini saham treasury ya. Jadi ada semacam ya di bursa saham treasury itu termasuk shareholder ya. Jadi saham publiknya 20,16%. Nah, di sini nggak disebutkan 59,79% PT Asia Perkasa Indo Steel ya. Ini versi IPOT tapi tidak disebutkan saham treasury-nya. Tapi di sini offering share langsung 400 juta. Padahal ada saham treasury ya sekitar 200 jutaan atau di sini tepatnya 198 juta lembar lebih ya. Di mana tidak ada direksi dan komisaris yang terdeteksi mempunyai saham OPMS. Ya, kita langsung ke company profile. IPO tanggal 23 September 2019 dengan nama PT Optima Prima Metal Synergy Tbk dengan underwriter DH atau Sinarmas Sekuritas, saham publik atau saham publik. Price IPO itu Rp135. Di mana awal IPO di sini disebutkan 400 juta lembar itu sebagai saham publik dan 60% founder share. Seiring berjalanan waktu, seperti yang tadi diterangkan di company profile, ada 20% kurang lebih itu saham treasury. Ya. Kalau treasury itu di istilah apa ya? Harta karun ya, harta karun. Tapi nggak tahu, kalau di saham saya tidak tahu persis. Anda bisa tanya sama AI. Jadi yang 20% itu saham treasuries, di sini saham publiknya jadi cuma 20%, founder share-nya 80%. Nah, kita ke jual dan beli. Di mana price sekarang saham OPMS adalah Rp74. Di mana IPO price adalah 135, jadi ada penurunan 45% dari harga IPO. Di sini high price 124 ya. Terus low price di 50, AVG price 65 ya. Udah umurnya 2000 hari. Kandungan asingnya sangat kecil yaitu 0,02%. Diperlukan 82% untuk kembali ke harga IPO ya.
Nah, yang dijual belikan di sini DH cuma 5%. DH itu ini ya. DH ini underwriternya. Kemudian IN itu 91%, TP 5%, MG biasa ini saham yang suka main di IPO. PC 2%. Nah, ini nggak tahu ini ya. Kadang-kadang bingung tuh di sini kok plus MG ini. Ini juga plus ya. Dia agak membingungkan. Kalau min semua ya. Kalau ini kan plus semua ya. Plus. Nah, ini min artinya apa ini? Ya, kurang tahu juga, tapi kita seadanya data aja ya. Jadi kalau yang dijual belikan, jadi intinya saham free float yang udah dijual belikan ya, dipegang oleh YP 17%, CC 10%, PD 7%, KK 8%, AG 9%, dan ini boleh dikatakan retail ya 49%. Jadi pembeli terbesar di saham OPMS adalah retail. Ya, di sini guyur ya, IN 95%. Jadi yang telah dijual belikan ya, di saham IPO, terutama yang free float, itu 96% telah dijual belikan. Jadi tinggal 4% pemegang saham free float yang masih hold dari waktu IPO. Total 100% saham free float yang jumlahnya 1/5 dari total share. Ya. Nah, kalau di persentase dibandingkan dengan keseluruhan dari free float tadi, free float jumlahnya 20%, 19% telah dijual belikan, dan 1% masih di hold. 80% dipegang oleh founder share. Total 100%. Ya, kita ke dulu ya, ke yang buy sell dulu. Dari sini jelas kelihatan distribusi dari IPO sampai sekarang. Tapi ini ya, secara general ya, kalau kita lihat dari 5 hari baru kemarin, ya sempat naik tinggi kemarin, atau 5 ya sebulan 2 bulan terakhir, tidak bisa dibandingkan dengan secara general ya. Secara general bisa distribusi, tapi secara kurun waktu tertentu bisa akumulasi. Itu situasional. Ini ya, jelas ini distribusi, IN jual 82%, dibagi-bagi ke YP, retail, CC retail, PD retail, KK retail. Nah, ini AG kurang tahu, posisinya retail apa bandar. Dan ini jelas retail, yang NIA, ini retail, yaitu 49. Jadi ini distribusi akut. Maka wajar saham ini pernah menyentuh di low price-nya di 50%. Kemudian dari free float yang dijual beli, 4% masih di hold, 96% sudah di buy sell. Itu gambaran secara umum saham yang dijual belikan. Nah, kalau dibandingkan dengan total share secara keseluruhan, YP menguasai 3%, CC 2%, PD 1%, KK 2%, AG 2%, NIA 2%. Nah, dari sini kelihatan bahwa saham ini memang dipegang oleh retail. YP, CC, PD, nah KK, AG, nah NIA ini yang gede 9%. Yang masih di hold 1% dari free float, sedangkan shareholder ini di harga
IPO yaitu 80%, di IPO 135. Yang jualan yang paling gede IN, DH ini 1%, IN itu 18%, gede banget ini ya. PP 1%. Nah ini yang min ini nggak tahu ini maksudnya apa. Kok bisa min gitu ya? Ini misalnya dia punya saham 1%, ini kok punya saham kok min, kas kok min. Ya. Jadi ya apik-apikan aja. Itu apa adanya data, totalnya 100%. Nah, porsi saham dibanding total share, ya. Nah ini 80%, 19% di buy sell, free float tadi. Ini yang 1% free float yang masih di hold. Ya, jadi 20% free float. Ini ada perubahan dari before dan after. Before founder share-nya 60% sebelumnya, saham publiknya 40%. After porsi saham sekarang, founder share-nya 80%, saham publiknya 20%. Di mana 20% di sini punya saham Treso. Nah, itu ya. Gambaran umum. Oh ya, chartnya belum ya. Nah, ini kok ada kayak gini, bingung juga ini ya. Kita abaikan dulu lah. Kita abaikan. Kenapa terjadi seperti ini? Belum kita koreksi. Oh enggak ding, ya ini yang jual, ini yang beli ya. Jadi dari bandar ke retail. Ya kita lihat chart dulu sebentar. Sebentar. Ya, chart OPMS. Nah ini ya, OPMS di kali pertama IPO itu arah 1, 2, 3, arah 3 kali, tapi yang benar-benar bulat 2 kali. Jadi kalau kita punya sahamnya, hold, hari ketiga tidak kunci, jebol, kita jual. Nah itu untuk meminimalisasi kerugian. Ya, itu IPO OPMS pada awal-awal berdiri. Ya. Nah, kita ingin lihat setahun terakhir. Nah, setahun terakhir OPMS seperti ini, ya, chartnya. Ini kemarin bangun tidur dan tiba-tiba mendadak dangdut naik sampai pernah sentuh 100 lebih, terus koreksi. Ya. Jadi umumnya IPO kalau serius saham yang tidur dari 50 dia akan menembus angka 100 kemudian koreksi untuk ya rencana selanjutnya. Ini ya. Ini kita ambil data dari 28 April 2025 sampai sekarang. Itu secara bandarmologi seperti apa. Itu chart dari OPMS. Kita ke saham yang tanggal 28 apa tadi? Lupa. Tanggal 28 April ya. 28 April 2025 sampai 29 April ya hari ini. Hari ini kebetulan libur hari besar, hari nasional. Ya. Jadi nggak trading, nggak ada bursa tutup. Di mana KK itu dengan harga rata-rata Rp77, LS Rp75, YP Rp80, PD Rp79, BG Rp80. Ya. Di mana close atau last price di 74%, kemarin naik 4,23%. Ya. Di mana AVG price di 79,57 rupiah AVG price.
Jadi last price di bawah AVG price, jadi masih harga diskon dibanding bandar sekalipun. Dengan asumsi kita ambil bandarmologi dari tanggal 28 Mei 2025 sampai 29 Mei 2025. Nah, dari sini kelihatan akumulasi di mana warna orange itu 9%, yang di sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan 26%. Ingat, orange itu anggaplah retail, jadi retail belinya sedikit. Nah, yang jual banyak. Terus kuek, selain yang oranye ini, kalau besar-besar dibanding yang jual, itu tanda-tanda akumulasi. Jadi kesimpulannya nih, akum. Ya. Akum, ya. Tapi siapa yang menggerakkan? Apakah MGCC? Apa CP? Kurang tahu juga. Ini CP karena 79 jual, jadi dia untung ya, karena dia last price-nya 74, dia 79 jelas untung. XC, XL ya, AI. Nah ini LS ya, LS termasuk dari sekian bandar yang berwibawa cukup LS menguasai 25%, KK 28%, YP 24%. Sedangkan yang jualan XL, XC, CP, AI. AI modal berapa AI? 79. Nah, saya kira cukup ya. Bandarmologi. LS itu Reliance Sekuritas Indonesia. Kita ke judul ya. Salam sehat.